Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kiai kita, Abah kita, guru kita semuanya, Al-Mukarram Abah Dr. Andes Kiai Sulaiman Ma'ruf, yang pada kesempatan kali ini mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan pesan-pesan kepada para wisudawan dan wisudawati. Dan tentunya pada kesempatan ini pula saya meminta keikhlasan doa dari semuanya yang hadir di sini, santri, wali santri, dan juga guru-guru semuanya, bahwa dari sehari semalam yang lalu Abah menemani ibu yang sedang dirawat di Cilegon. Maka untuk itu pada kesempatan yang mulia ini saya minta keikhlasan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ibu yang sudah sakit kurang lebih 7 bulan 8 bulan ini segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi as-salihu li kulli ni'matin salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan li shifai wa jami'il Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan bacaan suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menyembuhkan orang tua kita, Ibu Nyai Hajah Munatul Hayat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga para direktur yang ada di pondok ini, direktur KMI, direktur yang lain, dan juga saya hormati juga para ustadz dan ustadzah yang alhamdulillah pada pagi hari ini juga berkenan menemani kita semuanya. Dan tak lupa yang saya hormati dan saya muliakan juga para wali santri, wabil khusus wali santri kelas 6 yang insya Allah sebentar lagi putra-putra Bapak Ibu sekalian akan diwisuda pada hari ini insya Allah biiznillah. Dan tak lupa juga saya banggakan juga santri-santri Pondok Pesantren Modern Istiqomah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan-pesan untuk anak-anak kita semuanya yang insya Allah sebentar lagi akan diwisuda ini. Perlu diketahui bahwasanya wisuda yang dilakukan pada hari ini adalah merupakan wisuda yang ke-34. Mudah-mudahan anak-anak kita ini yang sekarang berada di depan kita semuanya, mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan bekal tersebut mudah-mudahan mereka mampu untuk berperan di masyarakat dengan ilmu-ilmu yang didapatkan dari pondok pesantren ini. Dan tentunya apa yang kita sampaikan di pondok ini barangkali banyak kekurangan-kekurangan atau belum maksimal. Maka untuk itu
perlu saya sampaikan pada wisudawan dan wisudawati, santriwan santriwati kelas 6 Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, tolong dicatat baik-baik bahwasanya kalian di pondok ini dipondokkan oleh orang tua kalian dengan biaya, kemudian juga dengan waktu, juga dengan tenaga, dan juga dengan segala kemampuan yang telah diberikan oleh orang tua kalian. Ini adalah merupakan bentuk kasih sayang orang tua kalian kepada kalian. Maka amanat itu tolong kalian pegang baik-baik. Ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh guru-guru kalian di pondok ini, tolong diamalkan. Kemudian juga diajarkan kepada orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bahwa Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 122, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan tugas kepada sebagian orang untuk bersungguh-sungguh mendalami ajaran agama Islam ini yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyatafaqahu fid din. Belajar agama dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu nanti Imam Syafi'i juga menyampaikan bahwa ilmu itu ada yang wajib fardu ain dipelajari, termasuk ilmu-ilmu agama, ilmu fikih, ilmu tauhid, ya, ilmu kalam, termasuk ilmu yang lain juga, itu semuanya wajib dipelajari. Tapi juga ada ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah untuk dipelajari, sebagaimana ilmu kedokteran dan yang lainnya. Maka untuk itu, apa yang telah kalian dapatkan dari pondok ini, wabil khusus ilmu-ilmu agama yang akan menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selain kita mengamalkan ilmu tersebut, ajarkan kepada keluarga kalian, kepada tetangga kalian, kepada semua masyarakat yang ada di sekeliling kita. Karena ini adalah merupakan kewajiban kita yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum. Kemudian kita juga berperan kepada masyarakat untuk menyampaikan nasihat-nasihat, menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat. Apa yang telah kita dapat di sini kita ajarkan kepada masyarakat. Apabila di sana ada sesuatu yang kurang pas, yang tidak benar, maka perlu kita luruskan dan kita harus berani menyampaikan itu. Waliyunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Selain daripada itu, anak-anakku sekalian, bahwasanya amanat ilmu ini juga adalah merupakan amanat beban yang nanti di akhirat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, bahwasanya kelak di akhirat ada 4 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. Tidak bergeser kaki seseorang kelak pada hari kiamat kecuali dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Yang pertama, an umri fi ma'afnah, tentang umur, amanat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu selama kita di dunia ini kita pergunakan untuk apa? Apakah kita beribadah kepada Allah atau tidak? Apakah kita melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah atau tidak? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala fihi, tentang ilmu yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu pun kelak akan ditanyakan oleh Allah. Ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita hafal, yang telah kita catat, itu semuanya kita pergunakan untuk apa? Maka ini adalah sebuah amanat yang besar. Sebagaimana dengan ayat tadi, bahwasanya di antara kewajiban kita adalah waliyunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun.
kita nasihatkan pesan-pesan agama, kita sampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat. Karena kelak itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, nanti kalian ketika sudah diwisuda pada hari ini, maka akan hadir beberapa pesantren yang telah mengajukan permintaan guru-guru pengabdian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini anak-anak kita yang sekarang akan diwisuda ini, mereka ini sudah dinanti. Kurang lebih ada 14 pesantren yang sudah mengajukan kepada kita untuk agar anak-anak yang diwisuda pada hari ini bisa memberikan pengajaran kepada pesantren-pesantren 14 itu. Mereka nanti akan diminta untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang pernah dipelajari di sini. Maka ini adalah sebuah amanat, sebuah kepercayaan. Maka bagaimana kita tidak hanya berhenti sampai sini, setelah diwisuda kita nggak belajar lagi, tapi ini adalah modal utama untuk kita melangkah lebih banyak lagi, lebih dalam lagi apa yang akan kita capai. Maka nanti tolong ketika kalian berada di tempat pengabdian kalian, jaga ibadah kalian, sholat berjamaahnya, kemudian sholat-sholat sunnahnya, qobliyah ba'diyahnya, tahajudnya, dan sholat-sholat yang lain. Jaga juga kepercayaan ilmu yang telah diamanatkan kepada kalian. Ajarkan ilmu kalian dengan sebaik-baiknya. Persiapkan sebelum kalian mengajar dengan i'dad yang sempurna, agar apa yang kalian sampaikan kepada santri-santri di pondok-pondok yang telah mengajukan tadi pengabdian supaya bisa diserap dengan baik. Kemudian juga jaga akhlak, wabil khusus jangan sampai kita ini yang kalian ini yang mendapatkan amanat pengabdian ini ya mencoreng daripada nama besar pondok ini, dan juga wabil khusus kiai kita Kiai Haji Sulaiman Ma'ruf. Maka tolong betul-betul diperhatikan, jaga etika kalian, jaga ibadah kalian, jaga akhlak kalian, dan juga bagaimana pertanggungjawaban ilmu yang telah kalian dapatkan di pondok ini wajib kalian sampaikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan apa yang telah kalian dapatkan tersebut. Kemudian berikutnya yang perlu saya sampaikan juga, bahwasanya anak-anak kita di sini ini sudah melalui proses yang panjang. Ada yang 6 tahun dari kelas 1 KMI sampai kelas 6 sekarang. Ada juga yang 4 tahun dari intensif. Kemudian juga ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 1 tahun. Karena ada santri-santri di antara yang di wisuda ini ada yang dari pondok pesantren Gontor kemudian melanjutkan ke sini. Itu juga ada. Ini adalah merupakan kepercayaan dari pondok pesantren Gontor untuk mendidik anak-anak yang belum sempurna belajar di sana kemudian untuk dipindahkan ke sini. Maka ini adalah merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Untuk itu proses yang panjang ini betul-betul kita wujudkan bahwasanya hari ini adalah hari kebahagiaan bagi kita semuanya, dengan kalian benar-benar menunjukkan kalian adalah santri-santri yang memang layak untuk diwisuda, layak untuk diwisuda pada hari ini dan pagi ini. Bagaimana caranya? Dengan membuktikan kalau kalian memang betul-betul mendalami, kemudian paham terhadap ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh ustaz-ustaz kalian. Maka nanti tolong saya pesankan ya, sebagai pesan juga dari mudir, jangan sampai kalian ketika nanti di tempat pengajian kalian tidak menjaga amanah, dan juga kalian tidak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pondok-pondok yang telah mengajukan tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali sedikit pesan ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, dan insya Allah mudah-mudahan nanti ya Bapak Kiai Haji Sulaiman Ma'ruf bisa hadir di sini juga, karena tadi sekitar 1,5 jam yang lalu ada kabar bahwasanya beliau sekarang sedang menuju ke pondok bersama ibu, yang tadinya ibu tidak bisa ditinggal di tempat rawat inap, tapi insya Allah alhamdulillah
tadi kabarnya Abah juga hadir, insya Allah akan hadir untuk menghadiri pelaksanaan wisuda pada pagi hari ini. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanannya untuk melanjutkan studi berikutnya, dan mudah-mudahan mereka ini juga diberikan ilmu yang barokah, yang manfaat untuk diri mereka, untuk keluarga mereka, dan juga untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja yang disampaikan. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Khalid Mamun LCM yang telah menyampaikan sambutannya. Meningkat acara yang selanjutnya, sambutan oleh Ketua Kemenang Kota Serang yang akan diwakilkan oleh Bapak Dedi Damhudi.